Palembang Rajawali News TV. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru membuka rapat evaluasi dan percepatan penyaluran pupuk bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 di Hotel Swarna Dwipa Palembang. Kamis, 13 September 2023, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan H. Herman Deru dalam sambutannya mengatakan, kita harus menjaga alur distribusinya jangan sampai ada sumbatan, maka dari itu hari ini kita rapatkan. Kita evaluasinya, kenapa sampai dengan September ini pupuk terserap itu baru di angka 50% baik urea maupun NPK. Apakah distributor terlalu pasif tanpa ada strategi bisnis yang benar dan pas? Atau ada masalah serapan? Apa masalahnya di alokasi atau kuota yang terlalu besar? Mudah-mudahan ini tidak terjadi, ujarnya. Lanjut Deru mengatakan, setiap turun ke lapangan kami mendapat keluhan dari petani, seperti pupuk yang langka. Transportasi bukan jadi masalah karena jalan semua bagus, artinya ada strategi bisnis yang kurang pas. Inilah yang menjadikan bisnis magic, menyatukan frekuensi. Saya sebagai gubernur dan regulator, akan menunggu hasil rekomendasi dari rapat yang semua komponen ada di sini, mulai dari distributor, kios, agen, produsen, bahkan jajaran pertanian provinsi di kabupaten, kota dan vertikal, tukasnya. Di tempat sama, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel Dr. Insinyur Haji R. Bambang Pramono MC, mengatakan, berdasarkan arahan dari Gubernur Sumatera Selatan serapan belum maksimal, tidak bisa hanya dikaitkan dengan El Nino. Semua komponen harus bergerak, harus aktif, mulai dari petani, kelompok tani, korporasi, penyalur kios, distributor, produsen pupuk PT Pusri, dan semua jajaran Dinas Pertanian baik provinsi kabupaten, kota harus proaktif. Seperti yang beliau bilang tadi, bahwa saat ini penebusan kita baru di angka 54% dari alokasi 150.000, artinya baru sekitar 80 ribuan ton, masih ada 70.000 per tahun. Sedangkan NPK, dari target alokasi yang sudah kita masukkan, ditembus oleh petani yang terdaftar itu ada 170.000 ton, sampai dengan hari ini baru 48% atau 82.000, masih ada sekitar 88.000 ton yang belum, terangnya. Dengan adanya rapat hari ini, pihaknya berharap dapat mendengar semua apa yang menjadi usulan para petani, kelompok tani, dan seluruh stakeholder yang harus berperilaku aktif menjemput bola agar realisasi pupuk bisa terterap. Sementara itu, Haji Sunan menambahkan, lahan pertanian ada sekitar 10 hektar, ada 5 hektar, ada 4 hektar dan mereka ingin dapat semua, padahal datanya cuma 2 hektar. Tidak ada kendala di distributor, jika ada pesanan, ada permintaan akan langsung dikirim. Orang-orang yang lahannya lebih dari 2 hektar bahkan ada yang 8 hektar, harus membeli pupuk non-subsidi, tapi mereka maunya beli pupuk bersubsidi. Ini yang jadi permasalahannya. Pupuk itu sebenarnya tidak ada masalah, yang penting harus ada masuk di alokasi, tutupnya, reporter liputan, Harto. Saprodi itu adalah pupuk, salah satunya. Maka kita harus menjaga alur distribusi. Jangan sampai ada sumbatan. Maka kita rapatkan, kita evaluasinya apa. Kenapa sampai dengan September ini pupuk terserap itu baru di angka 50%, baik urea maupun NPK. Apakah ini distributor terlalu pasif yang tanpa ada strategi bisnis yang benar, yang pas, atau di petaninya ada masalah serapan ini. Maksudnya masalahnya itu di aplikasi alokasi, ataukah kuotanya yang terlalu besar?
Dan ini mudah-mudahan tidak terjadi. Kenapa ini timbul? Ini inisiatif saya. Karena di satu sisi pupuk Indonesia mengeluhkan overstock. Bahkan sampai open storage. Saya yang gubernur selalu di lapangan ini selalu mendapat keluhan petani. Lah kok pupuknya langka katanya. Di mana ini masalahnya? Kalau ditransportasi jalan sudah semua bagus. Artinya ada strategi bisnis yang kurang pas. Inilah kita jadikan bisnis matching, menyatukan frekuensi. Saya sebagai gubernur dan regulator menunggu hasil rekomendasi dari rapat ini yang semua komponen. Di situ ada penduduk, di situ ada petani, di situ ada distributor, ada kios, ada agen, ada produsen, bahkan ada jajaran pertanian provinsi, kabupaten, kota, dan vertikal. Nah itu kita tunggu. Oke. Sudah mendengar arahan dari beliau. Jadi serapan belum maksimal, tidak bisa hanya kita kaitkan dengan El Nino. Itu arahan beliau tadi. Kita semua komponen harus bergerak, semua komponen harus aktif, mulai dari petani, kelompok tani, korporasi, penyalur, kios, distributor, produsen pupuk, PHC, PT Pusri, dan semua jajaran dinas pertanian, baik provinsi kabupaten harus bergerak aktif. Bagaimana seperti beliau dorong tadi bahwa saat ini penebusan kita baru untuk urea baru 54% dari alokasi 150.000. Artinya baru sekitar 80 ribuan ton yang tertebus, masih ada 70.000 tonan. Sedangkan NPK dari target alokasi kita yang sudah kita masukkan, kita tebus oleh petani, di daftarnya itu ada 170.000 ton. Yang baru tertebus sampai dengan hari ini itu baru 48% atau 82.000. Masih ada sekitar 88.000 ton yang belum tertebus. Nah ini dengan adanya rapat hari ini kita akan mendengar semua apa-apa yang menjadi usulan para petani, kelompok tani, dan kita seluruh stakeholder harus berperilaku aktif menjemput bola. Agar banyak petani yang tidak masuk di RDKK itu satu. Yang kedua, banyak petani yang punya lahan di atas 2 hektar. Ada yang 10 hektar, ada yang 5 hektar, ada yang 4 hektar. Maunya itu mau dapat semua kan, padahal jatahnya cuma 2 hektar gitu. Selama ini kendalanya di mana, Pak? Nggak ada kendala kalau kita distributor. Kalau ada pesanan, misalnya ada permintaan, langsung kita kirim kan. Nah, itu nggak ada kendala sebenarnya. Cuma yang nyampaikan dengan Pak Gub itu orang-orang yang tidak terdaftar dalam RDKK. Satu. Yang kedua, orang-orang yang lahannya lebih dari 2 hektar. Ada yang 10, bayangkan. Yang 8 kan harus non subsidi. Maunya beli pupuk subsidi, kan gitu. apa permasalahan pupuk? Ada masalah. Yang Kenapa di tingkat petani ini sulit untuk mendapatkannya itu? ya, kalau yang dia kan harus ada masuk di alokasi RDKK kan. Iya. Kalau tidak masuk di RDKK gimana? Gitu. Ayo, Jadi nggak dikasih itu Pak nggak, Dekan itu harus solusinya Pak pakai Kan sekarang masyarakat kan semua nggak. Nah, jadi gimana solusinya ini Pak De? solusinya beli pupuk non subsidi. Waduh. Tapi sayangnya kan agak mahal Pak De. ya ya mahalnya kira-kira 3 kali lipat. Pak, Iya, kalau untuk petani jumlah ini crop menjerit. dari Banyuasin sendiri Nah, pada berapa banyak, Pak? Jadi sebenarnya kalau dalam diskusi ini Pak Gub masih di situ, kita bisa menyampaikan. Iya Pak De, gimana Tapi nih kan nggak ada, solusinya nih, kan? Pak De? Itu keluarga saya ini banyak petani Pak De. Iya, jadi Nggak ngerti teknologi nih Pak De. iya, memang Menggunakan banyak yang tidak aplikasi. ngerti. Ah, Apa namanya yang sudah kita di daerah Telan itu kan sudah terbentuk. Wartawan kan? aja yang udah milenial, Pak De, belum semuanya ngerti menggunakan teknologi ini, apalagi Iya. tingkat petani, Pak De. Jadi Pak, harapan untuk petani ke depan, Pak? Petani, Pak De. Ya harapannya kan ya, sebenarnya harapannya itu ya ini pemerintah itu ini apa mengubah
cara apa subsidinya lagi. Nah itu. Seperti kalau dulu kan pakai RDKK aja. Ya. Sekarang pakai e-alokasi atau e-RDKK. Yang kedua apa? Tahun-tahun yang sudah itu sawit dan lain-lain kan disubsidi. Iya. Sekarang kan tidak lagi. Iya. Itulah bisanya kurang. Gitu. Dia dialihkan kan dari Nggak sawit tahu ke- itu. ke- Tidak tahu itulah Ada nama kira-kira. lengkapnya. Ini kan, tapi sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa yang efektif itu kita bergerakan memaksimalkan petani untuk mendapatkan pupuk subsidi yang selama ini terkendala kekurangan administrasi bagi petani itu sendiri kan. Sekarang kan kalau penembusan pupuk sekarang harus ada terdaftar di dalam e-RDKK. Untuk persyaratan masuk di dalam e-RDKK sendiri, dia ada punya identitas KTP, KK yang tidak double, kemudian ada ini maksimal lahan kan 2 hektar. Itu jadi itu yang lebih penting, gerakan kita percepatan untuk serapan petani. Jadi sehingga petani bisa dapat, karena yang seringkali diisukan masalah kelangkaan pupuk ya kami sebenarnya tidak menampik bagaimana, tapi yang berbicara itu yang tidak dapat alokasi, kan tidak semua petani mendapatkan alokasi pupuk. Nah, seperti contoh lah di kecamatan yang saya pegang di Lalan kan. Kadang di Lalan itu ada satu kelompok yang anggotanya 30 orang, tapi nggak full dia dapat RDK karena ada KTP kurang dan petaninya pindah tempat, kemudian ada yang meninggal sehingga tidak bisa dapat pupuk. Nah sekarang yuk kita sama-sama bergerakan. Gerakan itu sendiri untuk supaya petani maksimal mendapatkan pupuk subsidi yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi hasil petani. Cita-cita gubernur Sumsel Lumbung Pangan akan berhasil itu aja. Ini pupuk non subsidi artinya di sini kan ada kan pembatasan alokasi satu, kedua pembatasan jumlah dosis yang didapat, artinya kekurangan itu memang harus gerakan cepat juga berimbang. Supaya dapat pupuk berimbang itu kita harus gerakan juga pupuk non subsidi. Nah disinilah letak peran pemerintah menyampaikan kan, mengimbau juga kan, jangan semata-mata bagaimana pemerintah nanti ke bawah pemerintah menyampaikan bahwa kamu dapat subsidi tidak, padahal tidak melihat akar rumput bawah tadi seperti saya jelaskan tadi. Harus kurangan subsidi kebutuhan, misalnya saya mempunyai lahan lebih dari 2 hektar. Nah, yang sisanya tuh diimbau lah sebagai non subsidi sehingga akan tercapai semua keinginan kita. Harapan ke depan pemerintah segera mungkin menyusun rapi administrasi persyaratan untuk memperoleh pupuk subsidi sehingga daya serap pupuk di hadap petani lebih maksimal. Itu aja gerakan